sahabat Nabi yang dikenal taat dalam beribadah. Namun di saat menjelang ajalnya, lisannya menjadi keluh suami istri yang membuat Allah tertawa. Abu Nawas membawa api neraka ke istana raja. Inilah pasangan suami istri yang membuat Allah tertawa. Ketika itu, Rasulullah menerima tamu dan bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang akan menjamu tamu ini?" Seorang sahabat Ansyar menyanggupi dan membawa tamu tersebut ke rumahnya. Ia pun meminta istrinya untuk memuliakan tamu Rasulullah. Namun istrinya menjawab bahwa makanan yang ada hanya cukup untuk anak-anak mereka. Tanpa ragu, suaminya berkata, "Suguhkanlah makanan itu, lalu matikanlah lampu dan tidurkan anak-anak kita." Kemudian ia berpura-pura membetulkan lampu lalu mematikannya dan berpura-pura makan. Karena makanan itu sudah disuguhkan semuanya kepada tamu, suami istri ini pun tidur dalam keadaan lapar. Keesokan paginya, mereka menemui Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Malam ini Allah tertawa dan terkagum karena perbuatan kalian berdua." Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Kisah Abu Nawas membawa api neraka ke istana raja. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas dan memerintahkan untuk membawa api neraka sebagai ujian kecerdasannya. "Wahai Abu Nawas, kau aku panggil ke sini untuk membawakanku api dari neraka. Apakah kau sanggup?" Abu Nawas bingung, tapi ia tidak menolak. "Baiklah Tuan, hamba sanggup. Besok hamba akan membawakannya untuk Tuan." Di keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sekantong abu. Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, mana api neraka yang kau bawakan untukku?" "Ampun Tuan, hamba hanya menemukan sisa abunya, karena di neraka semua api telah digunakan." Mendengar jawaban cerdas itu, Raja Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya, Raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada malam yang cerah di Makkah, Nabi Muhammad sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang menghiasi langit. Sekelompok kaum Quraisy mendekati Nabi dengan niat mengejek. "Wahai Muhammad, kalau kau benar-benar seorang Nabi, belahlah bulan itu untuk kami. Jika aku memohon kepada Allah dan bulan terbelah, apakah kalian akan beriman?" Tentu saja, tapi bisakah itu terjadi?" Nabi lalu berdoa memohon pertolongan Allah dan mengarahkan telunjuknya ke bulan. Atas izin Allah, bulan terbelah menjadi dua. Satu bagian berada di sisi gunung Abu Qubais dan bagian lainnya di gunung Suwaid. Meski mukjizat itu nyata, kaum Quraisy tetap menolak beriman. "Ini hanyalah sihir yang nyata. Muhammad telah menyihir kami." Untuk memastikan, mereka menunggu kafilah dagang yang kembali dari luar Makkah. Beberapa bulan kemudian, kafilah itu tiba dan berkata, "Kami juga melihat bulan terbelah pada malam itu." Namun kaum Quraisy tetap menolak mukjizat ini. Allah pun menurunkan surah Al-Qamar ayat 1-3 untuk mengabadikan kejadian tersebut sebagai tanda kekuasaannya. Alqamah salah satu sahabat Nabi yang dikenal taat dalam beribadah. Namun di saat menjelang ajalnya, lisannya menjadi keluh dan tak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Istrinya yang panik lantas mengirim utusan kepada Rasulullah. Beliau pun mengutus beberapa sahabat untuk mentalkinkannya. Meski berkali-kali dibimbing, lidahnya tetap saja keluh. Rasulullah pun bertanya, "Apakah kedua orang tuanya masih hidup?" "Ibunya masih hidup ya Rasul." Beliau pun meminta untuk dihadirkan. Saat ibu Alqamah datang, Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, bagaimana sosok Alqamah di matamu?" "Dia memang taat dalam beribadah. Hanya saja ia lebih mengutamakan istrinya daripada aku, dan aku kecewa padanya." Mendengar murka si ibu, Rasulullah meminta Bilal mengumpulkan kayu untuk membakar Alqamah. "Ya Rasul, janganlah engkau membakarnya." "Wahai ibu, azab Allah jauh lebih berat. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhalah padanya." Si ibu pun memaafkannya, dan seketika lidah Alqamah mampu bersyahadat. Sebesar apapun cinta pada pasangan, jangan lupakan bakti pada orang tua. Kisah sakaratul maut Rasulullah hingga malaikat Jibril enggan melihatnya. Di detik-detik wafatnya Rasulullah, saat malaikat maut perlahan-lahan mencabut ruh Nabi Muhammad, Rasul mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Namun Jibril memalingkan wajahnya, karena tidak tega melihat penderitaan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku hingga kau memalingkan wajahmu?" Jibril menjawab,
siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya? Kemudian Rasul bertanya, wahai Jibril, beritahu aku, bagaimana nasib umatku kelak? Malaikat Jibril menjawab, jangan khawatirkan nasib umatmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman padaku, aku mengharamkan surga selain umat Muhammad, hanya umatmu yang berhak memasukinya. Dengan sedikit tenang, namun masih menahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan judi dihukumi perbuatan haram dalam Islam, termasuk judi slot online, Surat Al-Maidah ayat 90. Lalu bagaimana hukumnya? Uang hasil dari judi slot digunakan untuk menafkahi keluarga? Imam Nawawi menerangkan, jika seorang diundang makan dan ia mengetahui makanan yang dihidangkan tersebut berasal dari yang haram, maka haram baginya untuk memenuhi undangan tersebut. Terkait hukum suami atau ayah yang menafkahi keluarganya dari hasil judi, jumhur ulama juga menegaskan, seseorang, termasuk anak, istri dan seluruh anggota keluarga yang sudah dewasa, dan mengetahui yang dimakannya adalah sesuatu yang diharamkan, maka wajib ditinggalkan makanan itu, jangan dimakan. Terkecuali kondisi darurat, yaitu kalau tidak memakannya akan menimbulkan kerusakan, maka dibolehkan memakannya sekadar untuk bertahan hidup. Surat Al-Maidah ayat 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara tobat judi menurut Rasulullah. Like dan komen astagfirullah, semoga kita disadarkan dari segala khilaf. Islam melarang keras, bahkan mengharamkan perjudian dalam segala bentuknya. Hanya sekedar mengajak saja, hal tersebut sudah menjadi sebuah dosa besar. Lantas bagaimana dosa karena judi ini dapat diampuni? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak temannya berjudi maka hendaknya dia bersedekah. Hadits riwayat Muslim. Jadi lakukanlah taubat nasuha kemudian bersedekah. Sedekah adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosa kecil, termasuk ajakan berjudi. Dengan bersedekah, kita bisa membersihkan diri dan meraih kebaikan di dunia maupun akhirat. Sebarkan video ini sebagai pengingat kepada sesama. Terlihat ujung kaki Sayyidina Umar di saat pembongkaran rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Gubernur Madinah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diperintahkan memperluas Masjid Nabawi dengan merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah yang telah dibeli. Ketika memulai tugas itu, ia menangis. Dan saat rumah pertama, yaitu rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dibongkar, terlihat 3 makam yang tanahnya mulai runtuh. Ketika pondasi kamar dibongkar, terlihat ujung kaki yang menyerupai milik orang hidup. Setelah diperiksa, Urwah bin Zubair menjelaskan bahwa kaki itu milik Sayyidina Umar bin Khattab, yang makamnya berada di belakang makam Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan makam-makam itu dikembalikan seperti semula dengan penuh penghormatan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau. Amin. Inilah ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pria paling tampan di kalangan Quraisy. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai pria paling tampan di kalangan Quraisy. Wajahnya bercahaya sehingga banyak wanita tertarik padanya. Suatu ketika, Abdul Muthalib membawa Abdullah untuk menikah. Seorang wanita dari Bani As'ad yang terpikat oleh ketampanannya menawarkan dirinya kepada Abdullah. Namun Abdullah menolaknya karena menghormati ayahnya. Setelah menikah dengan Aminah binti Wahab, wanita tersebut melihat cahaya yang sebelumnya ada di wajah Abdullah telah hilang. Cahaya itu diyakini berpindah ke rahim Aminah sebagai tanda kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kisah ini menggambarkan kehormatan dan takdir mulia Abdullah sebagai ayah Nabi terakhir.